Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, friend? I am Agus Sumarna, a student of Physics Education at Sultan Ageng Tirtayasa University. This video is intended to fulfill the text of learning physics school tour. Subject with us, Miss Indri Sari Utami. Serious like? We just saw the video. Are you serious about this? Let's watch the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah pada sehat kan ya? Amin. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk berdoa, dipersilakan. Oke anak-anak, kita mulai absensinya ya. Abdul ada? Hadir, Bapak Guru. Ahmad. Hadir dong, Pak. Oke, Ahmad ada ya. Yang terakhir Jarsiti ada? Hadir. Alhamdulillah semuanya pada hadir semua ya. Oke, sebelum pembelajaran Bapak punya pantun nih. Ayah kerja terus antar anak. Ayah yang kuat, cintanya hangat. Selamat belajar anak-anak. Semoga kita tetap semangat. Yuk, let's go. Anak-anak, kita mulai ya pembelajarannya. Kita akan membahas tentang equilibrium atau kesetimbangan dan dinamika rotasi. Namun, Bapak di sini lebih memfokuskan pada kesetimbangan benda tegar, titik berat, dan hukum kekekalan momentum sudut. Nah, oke, kita mulai aja. Kita lihat gedung di samping. Ada yang tahu ini gedung apa? Menara Pizza, Pak. Ya, betul. Ini adalah Menara Pizza di Italia. Oke, kita lihat menaranya itu miring ya. Namun, menara ini tidak jatuh. Nah, ini jadi pertanyaan, kenapa menara itu tidak jatuh? Padahal dia posisinya miring ya. Nah, kalau adik-adik ingin tahu jawabannya, maka harus mendalami materi tentang kesetimbangan dan titik berat ini ya. Kita akan membahas yang pertama yaitu tentang kesetimbangan benda tegar. Nah, kita lihat aplikasinya ya pada kehidupan sehari-hari. Nah, di mana kita lihat gambarnya itu ada orang yang naik sepeda di atas tali. Kemudian ada orang juga yang berjalan di atas tali di pinggir tebing. Dan ada jembatan yang menghubungkan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya. Nah, pertanyaannya, kenapa orang-orang tersebut bisa berjalan di atas tali dan jembatan itu bisa menghubungkan pulau satu ke pulau yang lainnya? Ini menggunakan prinsip apa? Nah, yang jelas bahwa ini adalah menggunakan prinsip kesetimbangan benda tegar ya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang kesetimbangan, kita harus mengenal terlebih dahulu tentang jenis gerak. Nah, di mana jenis gerak itu ada dua, yaitu yang pertama gerak translasi dan yang kedua itu gerak rotasi. Nah, gerak translasi itu gerak yang lurus ya, di mana gerak ini yang bekerja itu yaitu hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Sedangkan gerak rotasi itu gerak yang mutar ya, yang memiliki titik acuan. Dan yang bekerja yaitu sigma tau sama dengan I kali alfa. Nah, maka demikian bahwa benda dikatakan setimbang itu jika tidak mengalami translasi dan tidak berotasi. Itu artinya bahwa benda itu tidak bergerak maupun berputar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesetimbangan benda tegar itu adalah keadaan suatu partikel ketika dia tidak bergerak secara translasi maupun tidak bergerak secara rotasi.
Itu artinya resultan gaya dan momen gayanya itu sama-sama 0 gitu. Sehingga di sini ada syarat kesetimbangan, yaitu yang pertama resultan gayanya itu sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0, dan momen gayanya itu juga sama dengan 0 atau sigma tau sama dengan 0. Oke, kita selanjutnya akan membahas tentang jenis-jenis kesetimbangan. Yang pertama ada kesetimbangan stabil, kedua kesetimbangan labil, dan kesetimbangan netral. Keseimbangan stabil adalah keseimbangan suatu benda di mana ketika benda itu diberi gaya atau gangguan, maka benda itu akan kembali ke posisi seimbang atau ke posisi semulanya. Yang kedua yaitu keseimbangan labil. Keseimbangan labil adalah keseimbangan pada suatu benda yang diberi gaya atau diberi gangguan. Benda itu tidak kembali ke posisi keseimbangan semula, tetapi bahkan bisa memperbesar gangguan tersebut. Yang terakhir yaitu keseimbangan indifferent atau netral. Nah, keseimbangan ini adalah keseimbangan suatu benda jika diberi gaya atau gangguan itu tidak mengubah posisi benda tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang titik berat. Nah, apa itu titik berat? Titik berat itu adalah pusat massa suatu benda yang resultan gaya gravitasi terkonsentrasi di titik tertentu. Nah, ciri titik berat ini adalah jika dijadikan titik tumpu, maka benda ini akan berada dalam keadaan setimbang. Sebenarnya pada prinsipnya sebuah benda itu terdiri dari banyak partikel, di mana setiap partikel itu memiliki berat. Nah, resultan seluruh berat partikel itu di dalam suatu benda itu disebut sebagai berat benda. Nah, berat benda itu bekerja melalui satu titik tunggal yang disebut titik berat ya, atau titik gravitasi. Nah, kita lihat gambar di atas ya, bahwa benda itu ada sebuah benda yang tidak beraturan. Kemudian setiap benda itu mempunyai partikel. Ada 3 partikel ya, dan setiap partikel itu mempunyai massa. Tentu kalau dia mempunyai massa, dia pasti mempunyai gaya berat. Gaya berat itu ke bawah ya. Kemudian bagaimana cara menentukan koordinat titik beratnya? Yaitu kita dengan yang langkah pertama itu dengan menentukan koordinat kartesian ya. Kita proyeksikan ke koordinat kartesian, sehingga kita dapat menggunakan persamaan yang di bawah untuk menentukan titik berat benda tersebut. Kita langsung proyeksikan saja ya ke sumbu X dan sumbu Y. Nah, setiap partikel itu misalkan kita proyeksikan ke sumbu X dulu ya. Misalkan X0. Nah, X0 itu sama dengan misalkan partikel pertama X1 dikali beratnya, kemudian ditambah partikel kedua atau X2 dikali beratnya, dan seterusnya dibagi berat setiap gaya berat setiap partikelnya, W1 plus W2 dan seterusnya, itu terhadap sumbu X. Kemudian terhadap sumbu Y, misalkan kita gambarkan Y0, itu sama dengan setiap partikel kita proyeksikan. Misalkan partikel pertama itu Y1 ditambah beratnya, kemudian ditambah Y2 terhadap dikali beratnya, dibagi berat 1 plus berat partikel 2. Nah, itu cara menentukan koordinat titik beratnya pada benda yang tidak beraturan. Menurut bentuk benda, titik berat itu dibedakan menjadi 3 ya. Yang pertama itu benda berbentuk garis, kemudian yang kedua benda berbentuk bidang atau luasan, dan yang ketiga itu benda berbentuk bangunan atau volume ya. Nah, jika benda berbentuk garis digabungkan gitu menjadi satu, dan cara menentukan titik beratnya yaitu menggunakan persamaan berikut. Nah, sebenarnya persamaannya itu
masih sama ya kayak yang tadi. Nah, di sini benda berbentuk garis itu misalkan kita proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita yang pertama sumbu X dulu. Nah, mendapatkan X0 misalkan sama dengan X1 dikali L1 plus X2 dikali L2 dan seterusnya dibagi L1 plus L2 dan seterusnya gitu. Kemudian sama dengan benda berbentuk luasan juga gitu. Di sini cuman diganti dengan luasannya, sama halnya dengan benda berbentuk volume juga gitu, dan diganti dengan volumenya dari benda-benda tersebut yang digabung. Contoh titik berat dalam kehidupan sehari-hari yaitu contohnya menara pizza ya. Karena setiap benda itu sebenarnya memiliki titik sebagai titik pusat massa yang menentukan titik kesetimbangan. Nah, jika garis ditarik dari titik pusat massa itu jatuh pada alas bendanya, maka benda tersebut dikatakan berada dalam keadaan setimbang. Dan contohnya itu yaitu pada menara pizza ini, karena titik pusat massanya itu jatuh pada alasnya. Biar kalian lebih paham mengenai titik berat, maka kalian simaklah video berikut ini. Menyusun benda agar seimbang itu gampang. Caranya adalah dengan menopangnya pada titik beratnya. Titik berat untuk benda simetris dan homogen pasti di tengahnya. Ups. Penggaris kalau ditopang di tengah akan seimbang. Titik berat benda yang beraturan pada umumnya terletak di tengah. Betul kan? Di tengah. Pulau Papua. Kalau benda yang tidak simetris, titik beratnya di mana ya? Aku tahu. Begini. Pilih sembarang titik. Gantungkan benang yang telah diberi beban melalui titik tersebut. Buatlah garis sepanjang kedudukan benang. Kemudian, pilih titik sembarang yang lain. Gantungkan benang dan tandai sepanjang kedudukan benang. Garis-garis tersebut akan berpotongan pada suatu titik. Titik tersebut adalah titik beratnya. Coba uji dengan membuat garis lain. Garis tersebut juga akan membentuk titik potong yang sama. Nah, disinilah letak titik beratnya. Jika ditumpu pada titik tersebut, ops. Nah, seimbang kan? Wah, aku pintar ya. Materi terakhir kita akan membahas tentang hukum kekekalan momentum sudut. Waktu kelas 10 kita sudah membahas ya tentang momentum. Nah, momentum itu adalah besaran yang menunjukkan betapa sulitnya benda itu untuk berhenti berputar ya. Semakin besar momentumnya atau L-nya, itu akan sulit benda tersebut untuk berhenti. Nah, momentum sudut itu persamaannya yaitu L sama dengan I kali omega. L itu adalah momentum sudut, I itu adalah momen inersia, dan omega itu adalah kecepatan sudut. Nah, pada peristiwa ini, jika terjadi momentum yang sangat lama dan tidak ada gaya luar yang terjadi, maka akan berlaku persamaan hukum kekekalan momentum sudut. Nah, pada gerak linear kita telah mempelajari ya apabila tidak ada gaya dari luar sistem, maka momentum sudutnya total sistem adalah kekal gitu atau tidak berubah. Jika di sini torsi pada suatu sistem adalah 0, maka dl-nya sama dengan 0 atau perubahan momentum sudutnya 0 atau momentum sudutnya kekal gitu. Apabila torsinya sama dengan 0, maka l-nya konstan. Maka di sini itu merupakan hukum kekekalan momentum sudut. Oke, cukup ya materinya. Ada yang ditanyakan anak-anak? Abdul izin bertanya, Pak. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari kekekalan momentum sudut itu gimana ya, Pak? Oke, Abdul, pertanyaan yang bagus sekali. Baik, Bapak jawab ya. Jadi, penerapan hukum kekekalan momentum sudut itu dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya itu penari balet. Nah, ketika penari balet menarik tangannya ke dekat badannya,
ia akan berputar lebih cepat karena momen inersianya berkurang dan kecepatan sudutnya makin besar. Dan ketika penari balet mengembangkan kedua tangannya, ia akan berputar lebih lambat karena momen inersia penari bertambah, kecepatan sudut makin kecil, sehingga pada penari balet ini terjadi hukum kekekalan momentum sudut atau L1 sama dengan L2. Gitu Abdul. Oke, kita langsung ke contoh soal aja ya. Kita lihat soal yang pertama. Nah, di sini ada gambar keseimbangan vertikal ya. Pertanyaannya, jika sistem dalam keadaan setimbang, besar gaya tegangan pada kedua tali itu adalah sebesar apa? Nah, kita mungkin langsung bahas aja. Yang ditanyakan itu T1 dan T2. Nah, caranya bagaimana? Cara menyelesaikannya yaitu dengan menguraikan ke arah sumbu X dan sumbu Y sebagai berikut ya. Nah, kita lihat, kita uraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Hasilnya seperti ini. Sudutnya itu yang mengapit 60 sama 30 ya. Di T1 60, di T2 itu 30. Nah, karena yang ditanyakan hubungan antara T1 dan T2, kita cukup menganalisis kesetimbangan titik searah sumbu X saja, yang searah sumbu X saja. Ya, jadi yang sumbu Y itu tidak perlu. Nah, kita dapatkan bahwa sigma X itu sama dengan 0. Nah, kita masukkan di sigma F, sigma X itu ada T2 itu cos 30 derajat ya, dikurangi T1 sin 60 derajat. Nah, sama dengan 0. Nah, kita pindah ruaskan yang T2 nya, jadi T1 sin 60 sama dengan T2 cos 30. Nah, sin 60 itu 1/2 akar 3 ya, dan cos 30 itu sama 1/2 akar 3, dan 1/2 akar 3 itu saling menghabiskan atau dicoret, jadinya hubungannya T1 itu sama dengan T2. Jadi besar gaya tegangan tali itu adalah sama besar ya, yaitu T1 dan T2. Gimana, mudah kan ya? Ini soal yang pertama. Kita lihat contoh soal yang kedua. Ini ada gambar ya. Pertanyaannya itu tentang titik berat. Pertanyaannya, koordinat titik berat bidang pada gambar di bawah ini adalah berapa ya? Nah, kita lihat gambarnya, terus kita jawab ya, langsung jawab. Mari kita jawab. Oke, yang langkah pertama, karena ini bentuknya luasan, maka kita harus bagi benda menjadi dua luasan. Nah, kita lihat gambar berikut. Nah, ada gambar 1 dan gambar 2 kita bagi. Ada persegi panjang dan segi 4 ya. Nah, terus langkah kedua ya, yaitu kita menentukan luasnya masing-masing. Nah, caranya di yang pertama itu yang segi panjang dulu, itu luasnya kan dari sumbu X itu ya dari 0 ke 4 ya, berarti 4. Terus sumbu X, sumbu Y dari 1 ke 2, berarti luasnya 4 kali 2 ya, 4 kali 2. Nah, untuk gambar kedua itu segi 4. Nah, dari sumbu X itu dari 0 ke 2 ya, sedangkan sumbu Y itu dari 2 ke 4, berarti luasnya 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, luasnya udah kita dapatkan. Gambar 1 luasnya 8 dan gambar 2 luasnya 4. Nah, selanjutnya kita cari koordinat titik berat masing-masing menggunakan persamaan yang sudah kita dapatkan ya di tadi pembahasan. Kita proyeksikan ke sumbu X dulu. Nah, itu kita lihat hasilnya, kita proyeksikan ke sumbu X. Nah, kita gambarkan X0 misalkan sama dengan luasan 1 dikali X1
ditambah luasan 2 dikali X2 dibagi luasan 1 ditambah luasan 2 ya. Kita masukkan luasan satunya 8 kan tadi kita dapatkan. Kemudian dikali X1. X1 itu berapa? 2 ya. Kemudian ditambah 4 luasan A2-nya. Luasan benda 2 itu 4 dikali 1 dibagi luasan 1 tambah luasan 2 itu 8 tambah 8. Terus 8 kali 2 berarti 16 ya. 4 kali 1 4 ya, berarti 20 ditambah 8 tambah 4 itu 12. Jadi kita sederhanakan menjadi 5/3, itu hasilnya 2,67. Nah, itu untuk sumbu X. Nah, kemudian sumbu Y, kita tuliskan Y0 sama aja ya. Luasan 1 dikali Y1 ditambah luasan 2 dikali Y2 dibagi luasan 1 ditambah luasan 2. Nah, luasan 1 8 kan, dikali Y1-nya berapa di gambar pertama? 1 ya. Ditambah 4 luasan A-nya itu 4, luasan 2 maaf. 4 dikali Y2-nya berapa? 3 ya. Dibagi 8 tambah 4. Nah, 8 kali 1 8, 4 kali 3 itu 12. Jadi 12 tambah 8 itu 20 ya, dibagi 8 tambah 4 itu 12. Berarti 20/12 itu sama dengan 5/3, itu sama dengan 2,67. Jadi titik beratnya yaitu J-nya itu sama dengan 1,67 ya. Itu artinya di sumbu X-nya itu 1,67 dan sumbu Y-nya itu 1,67 juga. Nah, kita udah dapat ya. Oke, contoh soal yang ketiga yaitu jika ada seorang penari balet memiliki momen inersia 4 kg ketika lengannya merapat ke tubuhnya ya, dan 16 kg meter kuadrat ketika lengannya terlentang. Nah, pada saat kedua lengannya dirapatkan ke tubuhnya, kelajuan putaran penari itu 12 putaran per sekon. Nah, jika kemudian kedua lengannya direntangkan, kelajuan putarannya itu berapa, atau omega keduanya itu berapa? Nah, kita langsung jawab aja. Mungkin diketahui ya, I1-nya itu 4 kg meter kuadrat, kemudian omega 1-nya sama dengan 12 putaran per sekon, dan I2-nya atau momen inersia 2 itu 16 kg meter kuadrat. Kita langsung pakai persamaan hukum kekekalan momentum. L1 sama dengan L2, kita masukkan saja. Kita masukkan I itu ada 4 tadi ya, I1 ya 4, dikali omeganya berapa kita dapatkan tadi 12 ya, sama dengan I2 itu 16 dikali omega 2. Nah, kita kali 4 kali 12 dibagi 16, jadi hasilnya kecepatan sudut 2 itu 3 rad per sekon ya. Nah, itu adalah hukum kekekalan momentum sudut ya. Biar lebih paham lagi mengenai materi keseimbangan benda tegar, maka kalian simaklah percobaan sederhana berikut ini.
Oke, dari pembelajaran kali ini kita dapat menyimpulkan bahwasannya benda tegar itu merupakan benda yang tidak mengalami perubahan bentuk maupun volume saat diberikan gaya maupun momen gaya. Syarat terjadinya keseimbangan benda tegar yaitu sigma F sama dengan 0 atau sigma tau sama dengan 0. Sedangkan titik berat itu merupakan titik tangkap resultan dari seluruh gaya berat yang bekerja pada setiap bagian atau partikel penyusun benda. Dan kita juga dapat mengetahui kekekalan momentum sudut. Nah, apa yang dimaksud dengan kekekalan momentum sudut? Jadi, jika tidak ada momen gaya yang bekerja atau sigma tau sama dengan 0, maka momentum sudut benda yang berotasi itu adalah tetap atau konstan. Oke, sebelum pembelajaran ini berakhir, ini ada tugas ya buat anak-anak. Ini soalnya nanti kerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Oke, semangat. Thanks for watching my video and sorry for my mistakes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.